Dan dia mengatakan kepada semua karyawan, sahabat, dan kenalan, anakku yang hilang telah kembali. Anakku yang telah mati hidup kembali. Saya hari ini males bahas tentang anak sulung yang agak sombong. Halo, anak sulung kan pergi tuh dari rumah, bekerja tapi perginya. Lihat pesta, ada apa tuh? Adikmu yang hilang telah balik pesta. Nggak mau masuk rumah. Nah, coba bayangkan. Walaupun ini kita bahas nanti dalam renungan yang lain. Si bungsu pergi dari rumah, lalu balik masuk ke dalam rumah. Yang hilang telah balik. Betul? Si sulung keluar dari rumah, walaupun bukan untuk berfoya-foya, untuk bekerja. Tapi nggak mau masuk balik ke dalam rumah. Jadi yang hilang yang mana? Nah, nanti silakan direnungkan lagi ya. Kali ini, marilah yang sudah mulai tersesat dan hilang, pulang. Akhirnya pantun kecil ini semoga bisa menggarisbawahi renungan kecil kita. Pakai cincin, kalung, dan gelang, kesukaan para wanita. Pulanglah jika sesat dan hilang. Bapa menyambut dengan cinta. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, saudari-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah keempat. Minggu Gembira Prapaskah keempat ini menampilkan kisah klasik dalam Injil, yaitu anak yang hilang, yang menggambarkan cinta dan belas kasih ilahi. Kegembiraan Bapa akan anaknya yang hilang dan telah kembali, dan kegembiraan anak hilang karena telah diterima lagi. Maka kita semua juga amat perlu mendengarkan pesan Paulus, agar kita juga berdamai dengan Tuhan. Dengan senang hati kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Allah melalui padang pasir dosa-dosa, menuju tanah perjanjian yang baru, dengan menyambut Paskah putranya. Kita juga berdoa untuk para pasutri yang ingin memperbaharui janji perkawinan. Semoga setia. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita hening mohon ampun pada Tuhan, agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Selamat pagi suster dan saudari-saudara yang terkasih. Selamat pagi, Romo. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Ada hal yang khusus di Minggu Prapaskah yang keempat. Warna liturginya merah muda atau pink. Jadi sedang pinggi-pinggi. Nah, kenapa pink biasanya ungu? Jadi kita ingat ketika kita Minggu Advent yang ketiga, itu disebut Minggu Gaudete, kita juga pakai warna merah muda, warna liturginya. Lalu di masa Prapaskah ini kita Minggu Prapaskah yang keempat disebut Laetare, kita juga menggunakan warna liturgi merah muda. Jadi setidaknya warna merah muda ini dipakai di Minggu Advent ketiga dan Minggu Prapaskah keempat. Minggu kegembiraan menjelang nanti kisah sengsara. Jadi besok Minggu Prapaskah kelima kembali ke warna ungu. Bahkan ada sesuatu yang khusus, yakni salib, patung, semua ditutup atau diselubungi dengan kain berwarna ungu. Sebagai wujud kegembiraan di Minggu Prapaskah keempat, kecuali warna merah muda, bacaan Injilnya walaupun panjang, ini adalah wujud kegembiraan. Di mana letak kegembiraannya? Anak yang hilang, yang bapaknya belum mau meninggal sudah minta warisan, dan warisannya itu akhirnya dipakai untuk berfoya-foya. Lalu akhirnya dia jatuh miskin. Lalu akhirnya dia bekerja di peternakan babi. Begitu laparnya dia, sampai dia ingin makan makanan babi. Jadi yang disebut dosa itu makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Dari anak bapa, lalu akhirnya jadi pekerja di peternak babi, lalu akhirnya pengen makan makanan babi.
Berarti sederajat dengan, bukan saya loh yang ngomong ya. Jadi dari anak bapak, pekerja, sampai sederajat dengan itu. Jadi yang namanya dosa tuh makin turun, makin turun, makin turun. Makanya biasanya kalau orang udah biasa bohong, lalu akhirnya kebohongan itu akan menimbulkan kebohongan yang lain, lalu akan menimbulkan peristiwa kebohongan yang lain, lalu akhirnya makin parah. Biasa, pertama sih nipu puluhan ribu, lama-lama ratusan ribu, lama-lama jutaan, lama-lama ratusan juta, lama-lama MM-an, lama-lama ratusan M. Oh, pada ketangkep kan yang crazy rich. Wah, siapa tuh? Jadi turun makin lama. Saya kira kita nggak mau turun, kita adalah anak Allah. Harus tetap jadi anak Allah. Amin. Jangan sampai jadi anak apa nih. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, setidaknya hari ini ada 3 poin. Pendek-pendek saja karena bacaannya sudah panjang. Poin yang pertama adalah anak yang hilang. Yang penting kalau tersesat dan hilang, yang penting pulang atau balik ke rumah Bapa yang pasti akan menanti dan menyambut kita dengan penuh cinta dan sukacita. Coba, dosanya makin besar, palah apa yang terjadi ketika pulang? Pakaikan jubah, pakaikan cincin, pakaikan sepatu, potong lembu yang paling gemuk. Ayo kita pesta sebab anakku yang hilang telah kembali. Jadi dosanya makin besar, pestanya makin besar. Betul nggak? Maka marilah kita, bukan saya loh yang ngomong ya. Marilah kita bertobat, bukan marilah kita berdosa. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau sesat hilang, yang penting pulang. Ya, sama. Saya kalau kasih nasihat, jika kamu salah jalan, hanya satu nasihatnya, putar balik, supaya nggak terlalu jauh salah jalannya. Yang kedua, sekarang bagaimana dengan kita, Anda dan saya? Barangkali kita dan saya, Anda dan saya ini juga pernah tersesat dan hilang. Mungkin jarak tersesat dan hilangnya nggak terlalu jauh. Mungkin dekat, tapi udah mulai tersesat. Mungkin sedang, tapi sudah mulai tersesat. Nah, kalau jauh, nah itu udah mulai menghilang, ya kan? Kan Anda sering ngomong begini ya di antara teman-teman. Kayaknya dulu dia suka sering ke gereja deh, kita lihat. Kok sekarang nggak muncul-muncul ya? Mungkin sedang pakai ilmu hilang, menghilang. Dulu kayaknya dia aktif deh di lingkungan, kok nggak muncul-muncul ya? Nah itu dia sedang mungkin hilang. Ya. Nah lebih parah lagi kalau sekarang konteksnya sedang ingin memperbaharui janji perkawinan. Ini ada HUP hari ini. Kayaknya dulu papa sering pulang deh mah. Lagi hilang gitu. Bisa jadi loh. Atau papanya yang nanya kepadanya, mah anak kita kok udah 2 hari ini, bukan 2 hari ini aja, minggu lalu juga dia nggak pulang, bulan lalu juga dia nggak pulang. Mungkin anaknya sedang menghilang, nggak betah di rumah, dia lebih betah di tempat lain. Saya nggak enak mau ngomong istri yang hilang, tapi hari gini tetap ada. Ya, saya ingin mengatakan sejauh apapun suami tersesat dan hilang, istri tersesat dan hilang, anak tersesat dan hilang, yang penting pulang atau balik pasti akan dinanti, disambut dengan sukacita. Seperti Bapak yang baik juga menyambut anak yang hilang dengan sukacita. Jangan hilang kelamaan sampai akhirnya kita nggak tahu lagi pulangnya. Kalau kita juga berdosa, dan mungkin dosa itu makin lama makin banyak, dan dosa itu makin lama makin banyak, tapi kalau kita nggak pernah balik pulang untuk ngaku dosa, bersih-bersih, lalu akhirnya kembali kepada Bapa, ya kita akan terus nggak tahu kapan mau menentukan hari dan saatnya untuk pulang. Jadi masih tahu kan jalan pulang ya? Halo? Jangan sampai Anda nyanyi begini loh ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ada kalau luka dalam kan ada Pansofwang, Yunan Payo itu. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pula. Padahal kan sudah ada Waze dan Google Map. Itu. Aku tanpamu butiran debu. Kita ini apa sih? Masih ingat kan mengawali masa Prapaskah? Hanya debulah aku. Gitu. Kita nih cuma debu. Walaupun lagu ini sebenarnya agak kurang Kristiani. Kalau tersesat nggak tahu jalan pulang, anak yang hilang itu, walaupun tersesat, walaupun sudah terperosok, tapi dia tahu jalan pulang. Rumah Bapakku di sana kok.
Jadi jangan pura-pura nggak tahu. Hari gini, maka tadi saya katakan, Anda dikasih alamat kemanapun pasti di genggaman Anda udah tahu. Ada WhatsApp, ada Google Map dan lain-lain. Pasti akan sampai. Dan pasti Anda juga ingat arah jalan pulang. Pulang ke rumah. Bapak Ibu masih ingat kan alamat rumahnya kan? Jangan pura-pura salah alamat kayak itu Ayu Ting Ting loh ya. Udah tahu ya udah pulang, jangan senang pulang ke rumah orang lain. Kata. Kita udah tahu juga pulang ke tempat Bapak yang baik itu seperti apa. Pasti Bapak itu akan menanti. Bukan hanya menanti, menyambut. Bukan hanya menyambut, tapi juga memestakan. Artinya menyambut dengan penuh cinta dan sukacita. Semoga di Minggu Prapaskah ini, di saat pakai merah muda, saat gereja juga ingin gembira secara sederhana. Karena sebentar lagi juga akan memasuki kisah sengsara. Semoga kita saatnya ingat. Seperti anak yang hilang tuh ingat ngomong gini, Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Jadi dia merendahkan diri. Nggak apa-apa, Bapak nggak nganggap saya sebagai anak. Aku dijadikan upahan atau pembantu di sini juga nggak apa-apa. Tapi bapaknya enggak, nak. Langsung dirangkul, langsung dipestakan. Dan dia mengatakan kepada semua karyawan, sahabat dan kenalan, anakku yang hilang telah kembali. Anakku yang telah mati hidup kembali. Saya hari ini males bahas tentang anak sulung yang agak sombong. Halo. Anak sulung kan pergi tuh dari rumah, bekerja tapi perginya. Lihat pesta, ada apa tuh? Adikmu yang hilang telah balik pesta. Nggak mau masuk rumah. Nah, coba bayangkan. Walaupun ini kita bahas nanti dalam renungan yang lain. Si bungsu pergi dari rumah, lalu balik masuk ke dalam rumah. Yang hilang telah balik. Betul? Si sulung keluar dari rumah, walaupun bukan untuk berfoya-foya, untuk bekerja. Tapi nggak mau masuk balik ke dalam rumah. Jadi yang hilang yang mana? Nah, nanti silakan direnungkan lagi ya. Kali ini, marilah yang sudah mulai tersesat dan hilang, pulang. Akhirnya pantun kecil ini semoga bisa menggarisbawahi renungan kecil kita. Pakai cincin, kalung, dan gelang. Kesukaan para wanita. Pulanglah jika sesat dan hilang. Bapa menyambut dengan cinta. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setia Selamat kepada para pasutri yang telah memperbarui janji perkawinan. Semoga bahagia dan setia. Dan untuk kita sekalian di Minggu Laitare Prapaskah keempat ini, semoga bisa meneladan anak yang hilang untuk pulang atau berbalik kepada Bapa. Terima kasih untuk para petugas liturgi, para petugas Komsos, juga TGKP. Juga terima kasih untuk seksi kerasulan keluarga dan juga Marriage Encounter yang telah menyelenggarakan HUP, Hari Ulang Tahun Perkawinan. Bagi yang belum pernah ikut Marriage Encounter, ini bagus, ada weekendnya, dan akan mulai weekend offline tanggal 20 sampai 22 Mei. Nanti kalau yang ingin cari informasi bisa pada pengurus di sini, Wahyu Ipon. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Berkat Tuhan menyertai Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi sudah selesai, pergilah dengan membawa damai Tuhan.